Ketika PPKM ini terus diberlangsungkan dan diterapkan, apakah bisa menjamin terkait dengan penularan wabah virus corona ini? Ada di beberapa kelurahan, bahkan di beberapa tempat, ketika orangnya sudah pindah, orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada, tapi ada jatahnya bagian segala macam. Nah, ini kan pertanda dan menandakan datanya itu ternyata data bukan yang terupdate. Saya lebih baik memilih mati hidup di jalan untuk menafkahi keluarga saya daripada saya harus mati di atas kasur. Bahkan PPKM itu singkatannya tuh pelan-pelan kami mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa bersama kami dalam podcast Republik Ojol. Ini adalah channel yang akan mengangkat berbagai informasi seputar ojol atau ojek online. Di episode pertama ini, tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan pemberlakuan PPKM. Dan saya sudah didampingi oleh dua orang. Ini ada Kang Andi Ludiro, juga ada Kang Yan Restu. Kita akan bicara tentang apa dan bagaimana dampak pemberlakuan PPKM ini, khususnya untuk teman-teman kita yang berprofesi sebagai ojek online. Assalamualaikum Kang Andi, Kang Yan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Saya kira teman-teman semua sudah tahu bahwa hari ini, saat ini, beberapa waktu ke belakang, ojek online menjadi salah satu profesi yang cukup membantu bukan hanya bagi mereka yang menjadi ojek online, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Saya ingin Kang sedikit menggambarkan tentang ojek online khususnya yang ada di Kota Bandung dan Jawa Barat. Mangga, siapa dulu nih? Akang dulu, mangga. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ojek online sendiri di Bandung itu memang dirasakan itu sangat membantu masyarakat. Apalagi untuk masa sekarang terkait masa pandemi, saya rasa ojek online itu merupakan salah satu garda terdepan juga. Setara dengan tenaga kesehatan sama dari pihak kepolisian juga yang berjibaku sebagai ujung tombak gitu untuk membantu masyarakat, yang dimana masyarakat yang diharuskan untuk stay di rumah bisa terbantu dengan adanya rekan-rekan dari ojek online seperti itu. Artinya PPKM malah memberikan manfaat secara langsung dong buat teman-teman ojol. Sebenarnya untuk manfaat kita hanya membantu saja gitu ya, untuk pelayanan berupa pelayanannya. Jadi mungkin untuk tingkat pelayanannya itu seharusnya semakin menaik gitu kan. Nah, tetapi di sini yang kendala untuk pada masa PPKM adalah ketika rekan-rekan ojol ini bukan sebagai yang krusial, titik yang krusial. Sehingga kalau mengenai penyekatan jalan itu agak dipersulit untuk pengantaran barang. Nanti kita akan bicara lebih dalam soal itu. Kang Yan, barangkali mau menambahkan tentang ojol, fenomena ojol saat ini kaitannya dengan PPKM. Terkait dengan saat-saat ini atau eksistensi keberadaan daripada ojol ataupun online itu sendiri, bahwa sebelum ataupun saat-saat ini ketika di masa pandemi gitu ya, apalagi di masa PPKM, saat-saat ini mungkin ojol online ini terus berjibaku dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Justru banyak hal, banyak problematika yang memang dirasakan oleh ojol itu sendiri, untuk terutama di masa-masa PPKM ini, gitu kan. Nanti
kalau dikatakan sebagai ojol ini adalah garda terdepan untuk masyarakat kita, bahkan mungkin sebagai pengramai lah ya. Karena kita lihat dulu ada di Bandung ini beberapa titik yang memang rawan, beberapa titik yang memang sepi. Kemudian ketika ojol ini ada, itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Ya, sangat dirasakan oleh masyarakat karena ojol ini 24 jam. Gitu. Ada yang siang dan kemudian juga ada yang malam sampai subuh. Oke. Boleh kita tahu jumlah pengemudi ojek online di Kota Bandung saja dulu berapa jumlah? Kalau untuk di Kota Bandung atau mungkin se-Bandung Raya itu bisa nyampe di sampai 200 driver. 200 Kurang ribu? lebih 200.000 driver. 200 ribu Gitu. hampir sekitar 9% sekian dari total populasi warga Kota Bandung. Betul. Ada rencana ekspansi jadi setengahnya, jadi 1,5 juta gitu. Oke, ini kan banyak komunitasnya. Ini dari Grab, kemudian mungkin ada yang dari apa namanya? Gojek. Dari Gojek. Ya, dari Kemudian juga Shopee, Maxim, Maxim ya. dan lain semacamnya. Dan Betul. berapa komunitas semuanya? Kalau untuk komunitas itu lebih di 600 ya. Kalau untuk Bandung 600 komunitas. 600 komunitas lebih. Yang terdaftar kali. Ya, yang terdaftar gitu kan. Bahkan mungkin yang tidak terdaftar dengan yang tidak terdaftar atau yang belum terdaftar ini juga 1.000 lebih lah. Jadi jumlah komunitasnya sudah sekian banyak, tapi kalau jumlahnya mungkin kurang lebih di kisaran 200 ribuan ya. Boleh, saya masih ke Kang Ian. Kang Ian, kira-kira sekarang kita bicara tentang dampak PPKM. Karena per tanggal sampai 20 besok, jika tidak diperpanjang, pemerintah sudah memberlakukan PPKM. Tentu ada dampaknya kan. Tadi sedikit sudah disampaikan sama Kang sama Kang Andi ya, sama Kang Andi. Kang Ian bisa gambarkan dampak yang dirasakan langsung semenjak pemberlakuan PPKM. Semenjak diterapkannya, bahkan mungkin saya bicara dari pas bulan Maret kalau nggak salah, Maret pas awal 2020. 2020 pas corona ataupun COVID-19 ini memang sudah sangat dirasakan oleh khususnya public online ataupun public ojol ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ketika saat ini berlaku dan pemangku kebijakan atau pemerintah kita memberlakukan kebijakan di PPKM ini juga sangat-sangat menambah daripada kesulitan ataupun kesukaran kawan-kawan yang di lapangan juga. Karena banyaknya akses-akses jalan yang mungkin kita tidak boleh nembus, tidak boleh masuk untuk kendaraan ataupun ada mungkin Atau malah jadi berputar lebih jauh begitu. betul ya kan, yang seharusnya mungkin kilometernya harusnya mencapai 1 kilo ataupun 2 kilo, ini harus ditempuh dengan 5 kilo sampai 7 kilo. Kemudian kebijakan dari perusahaan seperti apa? Ketika yang tadi misalnya jalur yang seharusnya jarak tempuhnya 1 kilometer, tapi karena ada penyekatan di banyak ruas jalan, akhirnya berputar lebih jauh. Apa kemudian itu tidak ada misalnya kebijakan dari penyelenggara atau perusahaan? Kalau untuk kebijakan dari perusahaan sendiri, karena perusahaan kan sifatnya mengikuti aturan yang memang diterapkan oleh pemerintah. Ya, maksud saya yang kalau misalnya ya dengan jarak tempuh 1 kilometer kan biasanya nanti sudah ada tarif ya, dan tarif itu juga menentukan berapa penghasilan si ojol dari satu trip misalnya kan begitu. Nah, apakah dengan situasi seperti ini ada kebijakan khusus? Misalnya walaupun 2 kilometer jarak lebih jauh, tapi kemudian bagian atau hak untuk si ojolnya dinaikkan oleh perusahaan. Tidak ada yang seperti itu. Selama ini belum ya Pak Andi Selama untuk ini sih belum ada. Jadi memang ongkos itu sesuai dengan jarak tempuh
Tapi kan jarak tempuhnya jarak tempuh dari pertama pick up sampai drop barang yang kita antar, gitu. Jadi kalau dari sistem tidak melihat si driver itu kekurilingan lah ibaratnya gitu kan, nggak mau tahu, yang penting dia jaraknya sesuai map hanya 1 kilo gitu kan, padahal si driver ini berputar gitu kan untuk mencari jalan ke tujuan, bahkan bisa sampai jalan kaki untuk menuju tujuan. Seperti itu. Oke, Pak Ian, tadi kan terkait dengan tarif, tapi kemudian penghasilan malah menjadi lebih rendah karena jarak tempuh yang lebih jauh. Selain itu apa lagi? Banyaknya memang kesulitan untuk mendapatkan semacam food, karena resto-resto juga mungkin harus tutup di sekitar jam 7 ya, jam 7 malam. Yang biasanya mungkin bisa sampai jam 12 malam, jam 10 malam, bahkan ada yang 24 jam. Nah, jadi sangat berkurang sendiri untuk dari food ataupun dari makanan-makanan yang memang karena diharuskannya tutup gitu kan. Tadinya 24 jam kan? Betul, panjang gitu kan. Nah, makanya itu sangat-sangat berasa lah kalau untuk saat-saat ini gitu. Langsung saja ke inti. Teman-teman setuju ada pemberlakuan PPKM? Kalau yang sudah kita suarakan atau yang sudah kita kirimkan surat juga ke Pak Gubernur, kemudian juga Wali Kota, dan juga sudah kita sampaikan ke beberapa aparatur negara terkait, sebetulnya kita setuju saja dengan diberlakukannya dengan PPKM tersebut. Tetapi berikanlah ya kompensasi atau apapun itu ya, ketika layaknya burung dikurung itu kan majikannya ya dia yang harus tanggung jawab memberikan makan, minum dan lain sebagainya. Nah, kalau memang dirasakan PPKM ini bisa memutus atau mata rantai daripada COVID-19 sendiri, kita sebetulnya apalagi online ataupun ojol, kita taat saja dengan memang aturan yang diterapkan dan yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Namun sampai saat ini juga kompensasi itu atau kadedeh lah gitu kan, kadedeh dari para orang tua, dari pemangku kebijakan kita juga belum terrealisasi, belum bisa full sepenuhnya bisa menyeluruh. Lebih memilih diberlakukan PPKM atau tidak? Kalau untuk memilih lebih baik tidak ya, kalau kondisinya seperti ini. Oke, tidak ya, kalau Pak Ian? Sangat-sangat tidak setuju. Nah, pertanyaan saya, punya data berapa jumlah pengemudi ojek online yang terpapar COVID? Ada datanya? Data justru yang jumlah, misalnya ada yang laporan kan tentu ke komunitas atau ke organisasi. Ada berapa yang tercatat sampai hari ini mereka terpapar COVID? Kalau ke saya di data secara ini justru minim sekali. Sangat-sangat minim, bahkan seketika itu ketika kita kasih sedikit pencerahan ya, hanya keyakinan dalam diri lah ya, dan tidak pernah takut dengan gembosan ataupun berita-berita hoax ya. Keyakinan dengan diri kita itu ya akan menyembuhkan sebetulnya. Di samping tentu taat untuk tetap menerapkan prokes. Betul, setuju. Kenapa saya tanyakan? Karena itu saya rasa bisa menjawab ketika teman-teman ini tetap menjalankan kegiatan atau aktivitasnya sebagai pengemudi ojek online, tapi yang terpapar sedikit. Ini kan artinya teman-teman disiplin menerapkan prokes, gitu. Nah, kemudian kalau pemerintah tetap memberlakukan PPKM, harapannya bagaimana? Ya itu tadi yang sudah disampaikan, kalau seandainya pemerintah ini bersikukuh, ya mungkin secara pribadi saya akan bertanya dulu mungkin ke pemangku kebijakan. Ketika PPKM ini terus diberlangsungkan dan diterapkan,
apakah bisa menjamin terkait dengan penularan wabah virus corona ini? Kalau seandainya itu bisa menjamin, silakan saja, dengan catatan yuk kadedehnya kompensasinya untuk segera direalisasikan secara utuh dan menyeluruh. Pemerintah kan memberikan bantuan, ada yang bantuan tunai, kemudian sebelumnya itu ada bantuan dalam bentuk sembako. Teman-teman ojol dapat? Alhamdulillah, kalau secara pribadi dan banyak orang yang report ke saya belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya, tapi berarti sebagian ada yang dapat kan? Dapat, ada yang enggak. Berapa persen? Saya sendiri sih nggak dapat. Anggota Akang lah. Ada beberapa yang dapat, kalau saya yang tidak dapat, banyak yang nggak dapat. Itu mereka dapat didaftarkan oleh lingkungannya atau oleh organisasi? Itu ada yang mandiri dan ada juga, kebanyakan sih mandiri, dia ngisi link gitu kan, seperti itu. Banyak. Oke, jadi selama ini sepengetahuan teman-teman, pemerintah tidak menetapkan atau memasukkan pengemudi ojek online ke dalam kelompok yang rawan miskin baru. Sepertinya enggak. Tidak pernah. Malah yang saya ini kan gini, yang saya dapat sumber atau impor-impor terkait hal ini, malah data-data yang masuk ke yang saat ini ke pemerintah kita terkait BLT ataupun bansos, itu ternyata data-datanya dari 2000 sekian. Nah, bahkan ada di beberapa kelurahan, bahkan di beberapa tempat, ketika orangnya sudah pindah, orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada, tapi ada jatahnya, bagian segala macam. Nah, ini kan pertanda dan menandakan datanya itu ternyata data bukan yang terupdate, yang terkini. Teman-teman gitu kan. mencoba berkomunikasi dengan pemerintah supaya para pengemudi ojek online ini juga masuk ke dalam kelompok yang harus diberikan bantuan karena terdampak secara langsung. Secara khusus kita bertemu dengan para pemangku kebijakan atau pemerintah kita, memang kita tidak, karena kita sendiri berusaha untuk bisa hidup, bahkan bertahan di masa-masa, walaupun di masa-masa pandemi saat ini. Ya, saur peribahasa nama saur bahasa peribahasa tanya menang henteu non gitu ya, apa kabagian oge bae gitu, teu kabagian oge piraku gitu. Jika bagian piraku. Kayak ini versi Kang Yan, jangan-jangan dari Kang Rudi ada yang berbeda. Ya pada intinya sih untuk PPKM ya ini sebagai jokes juga ya dari rekan-rekan. PPKM itu singkatannya tuh pelan-pelan kami mati. Ada yang seperti itu. Ada juga PPKM singkatannya adalah PHP pemajikan kami toha, cenah gitu kan. Artinya apa? Padahal sebenarnya mereka menuntut bahwa yaitu jaminan dari pemerintah ketika melakukan PPKM harus ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan hidupnya, kehidupannya. Untuk dapurnya apakah tetap ngumpul gitu kan, seperti masyarakat, toko-toko kecil, warung nasi disuruh tutup. Sedangkan mereka ada kebutuhan hidup untuk biaya anak sekolah, untuk makan mereka sehari-hari. Tetapi kenyataannya saat ini PPKM dilakukan, tetapi kontribusi jaminan dari pemerintah itu tidak ada, gitu kan? Yang ideal bantuan yang diharapkan dari pemerintah apa saja? Minimal sembako, kebutuhan sembako, untuk dia bisa bertahan hidup. Kalau seperti ini kan, ibaratnya kalau rekan-rekan ojol banyak kan yang mengatakan saya lebih baik memilih mati hidup di jalan untuk menafkahi keluarga saya daripada saya harus mati di atas kasur. Karena sama aja kalau kita meninggal di jalan untuk mencari nafkah keluarga, insya Allah sahih. Seperti itu. Oke. Ada nggak laporan ke Akang-Akang sebagai pimpinan di komunitasnya, dampak yang paling dirasakan oleh teman-teman atau yang terdampak secara langsung sampai misalnya sampai perlu mendapatkan bantuan kiriman sembako dan lain semacamnya, atau mungkin ada yang kesulitan untuk mendaftarkan anaknya sekolah karena sekarang bulan ini kan sedang penerimaan siswa baru. Banyak. Jadi untuk terdampak ini
Banyak sekali persoalan-persoalan, keluhan-keluhan kawan-kawan yang didapati, ya. Termasuk mungkin dari kesusahan untuk memasukkan anak sekolahnya karena biaya dan lain sebagainya. Juga karena mungkin terkait unit yang dipakainya, ya kudanya, motornya gitu. Itu banyak juga yang memang diserahkan ke finance. Atau dicegat di tengah jalan Banyak yang tidak bisa. karena tidak bisa membayar cicilan kendaraan. Bahkan yang krusial mungkin bahkan sempat terjadi perceraian segala macam itu, sampai diusir sama yang punya kosan juga ada. Ya, betul. Ya, kalau bagi saya sih hanya simpel saja masyarakat kita, apalagi ojol segala macam. Cukup anaknya bisa jajan dan kemudian dapurnya ngebul, cukup aja itu. Kita nggak perlu sembako, Pak. Nggak butuh ini, cukup aja buat kawan-kawan atau anak-anaknya bisa jajan, kemudian dapurnya bisa ngebul. Sebenarnya permintaan permohonannya masyarakat untuk public online atau ojol sendiri nggak muluk-muluk, nggak seperti apa. Yang penting terpenuhi dapurnya aja. Ya, berarti bantuan yang diharapkan yang tadi itu ya, harus ada bantuan dalam bentuk sembako lah, salah satunya mungkin ya. Oke, di lapangan apa yang sering ditemui oleh teman-teman pengemudi ojol pada saat melakukan aktivitasnya di masa PPKM? Apa pernah ada crash atau benturan dengan aparat di lapangan misalnya? Sering sih terjadi ya. Bentuknya apa? Bentuknya ya mungkin kalau saya untuk kekerasan fisik sih enggak, cuman debat gitu kan, debat mengenai jalur yang harus dilintasi. Ya seperti itu sih sebenarnya kan. Seringkali itu Gitu kan, karena bingung driver ini, apalagi ketika ada pemesanan yang di tengah kota jam 2 malam. Itu sangat repot sekali gitu kita untuk menuju ke titik lokasi. Seperti itu. Dan seringkali ojol ini mungkin kayak saya dan kayak kawan-kawan yang lain itu mendapat keluhan dari masyarakat terkait pedagang, ya, yang mungkin sampai saat ini nasibnya ya seperti itulah yang kita ketahui bersama. Jadi cerita-cerita itulah yang membuat kita, kisah-kisah itulah dari masyarakat itulah yang membuat kita harus menyuarakan, bukan hanya mengatasnamakan masyarakat online atau ojol itu sendiri, tapi juga kita juga ingin mengetuk, ya, ingin menyuarakan suara masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan umumnya mungkin Indonesia, ya, terkait kebijakan PPKM ini ternyata sangat-sangat berdampak dan sangat-sangat dirasakan oleh kita yang Saya ingin tanya lagi, mending diberlakukan PPKM atau tidak? Tidak. Sudah siap dengan semua resiko, misalnya nanti malah teman-teman sendiri yang terpapar COVID misalnya? Insya Allah kita. Insya Allah siap tidak ya? Kita yakin. Oke, sekarang kalau misalnya pemerintah misalnya ya tetap memberlakukan PPKM atau memperpanjang, terlepas dari berapa durasinya, yang akan dilakukan teman-teman apa? Sesuai yang memang kita obrolkan, kita sharingkan, dan kita sepakati. Akhirnya kan kita jadi berbicaranya bukan ojol lagi nih ketika ini diberlakukan terus, gitu kan. Artinya kita berbicara, bersuara ini atas dasar nurani dan kepentingan semua. Ya. Artinya kita mengatasnamakan masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat yang mungkin akan menyuarakan juga terhadap kebijakan ini. Intinya mau melakukan protes begitu? Protes secara elegan. Secara elegan, secara baik, secara audiensi, ya. Iya. Bentuknya berarti yang elegan itu yang bagaimana? Bersurat, ya, kita audiensi, betul, atau membariskan ribuan motor gitu di depan kantor pemerintah. Siap, sudah seperti yang sudah kita lakukan. Yeah. Beberapa surat kita layangkan, dan beberapa surat-suara protes juga sudah kita sampaikan. Dan untuk besok juga kebetulan kita ada pertemuan, ada audiensi dengan wali kota dan pemerintah Kota Bandung, ya, dan Polres juga, dan Polda.
gitu kan. Tadi juga memang kita sudah dapat telepon bahwa besok jam 9 kita juga adakan satu pertemuan. Mudah-mudahan, saya yakin ya, seperti yang sudah di Jakarta pun juga aparat kepolisian, aparat pun juga angkat bicara terkait aturan ini, khususnya mungkin untuk ojol, kemudahan-kemudahan yang didapati di masa-masa PPKM ini. Dan mudah-mudahan besok nih Bandung, Jawa Barat ini ketika beraudiensi dengan orang tua kita. Ada nggak poin-poin dari pemberlakuan PPKM ini yang menurut teman-teman perlu dikritisi atau diperbaiki, kesananya mungkin dilonggarkan? Kira-kira apa saja? Kalau untuk poin-poin, saya pikir semua misalnya pemberlakuan jam lah ya, pemberlakuan jam kegiatan masyarakat termasuk gerai ya, toko-toko, karena Betul. itu juga kan menjadi bagian dari mitra teman-teman kan. Betul. Kira-kira apa saja? Saya sih sebenarnya tetap ya tuntutannya kita mendukung PPKM sebenarnya gitu ya. Oke. Selama mengikuti prokes seperti apa, bahkan untuk rekan-rekan itu divaksin juga sudah, mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cek kesehatan fisik kendaraan juga gitu kan, kita penuhi semua. Lalu untuk PPKM yang diharapkan tuh dari jalurnya kita bisa melintas. Karena apa? Karena di negeri ini itu sudah banyak orang pintar tapi kurang orang yang benar, gitu kan? Memang Banyak pintar, orang pintar tapi kurang yang benar. betul, kurang yang benarnya. Kenapa? Jadi seperti PPKM atau PSBB kemarin mewajibkan orang di rumah saja. Silahkan untuk order secara online, jangan berkerumun, gitu kan? Tetapi warung-warung ditutup, yang online juga jam 7 harus tutup, gitu kan? Sedangkan yang mereka di rumah yang lapar, pengen makan, ordernya lewat mana? Kalau nggak boleh ke pasar, berkerumun ke pasar, ya kan? Pintar kebijakannya, tapi tidak benar dalam pelaksanaannya, gitu kan? Tidak sesuai, gitu. Jadi malah mempersulit, jadi bikin bingung, gitu kan? Oke. Nah seperti itulah. Jadi memang harus ada orang yang benar yang bisa mengkondusifkan, mengarahkan. Mungkin ada beberapa yang belum paham gitu kan dari pemerintahan ini. Tapi harusnya kalau untuk warung itu silahkan buka sebebas-bebasnya seperti yang jam kerja dia gitu kan. Kalau mau jam di 10 silahkan. Yang dilarang seharusnya yang berkerumunnya. Tetapi ini yang ditutup malah warungnya yang ditutup gitu kan. Nah ini Itu yang menyulitkan Betul. masyarakat ingin mengorder dan dampaknya ke teman-teman pengemudi. betul. Sedangkan yang di rumah juga nggak bisa makan, akhirnya apa? Ya itulah PPKM, pelan-pelan kami mati katanya kalau seperti ini terus gitu. Seperti itu. Insya Allah nggak mati, Pak. Jadi kalau menurut saya justru bukannya kurangnya benar gitu, artinya kurang banyak. Kurang banyak yang benar. Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman ojol atau harapan apa yang ingin disampaikan pada pemerintah, mudah-mudahan terdengar? Kalau dari saya, buat kawan-kawan ojol ataupun sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kita, seperjuangan, senasib lah ya. Jadi dalam masa PPKM ini atau COVID-19 ini, tetap kita apa yang menjadi aturan daripada pemerintah juga kita selalu hormati dan selalu kita taati. Bila mana mungkin aturan ini tidak keluar daripada hak-hak masyarakat itu sendiri, gitu ya. Jadi tetap jaga kondusivitas, tetap jaga pikiran kita, ya, jiwa-jiwa kita, supaya tetap stabil, supaya tetap kuat, supaya tetap sehat, dan jangan berprasangka, berpikiran hal yang tidak-tidak. Ya, juga buat pemerintah, mohonlah, ya, mau sampai kapan Indonesia kita ini seperti ini terus. Dalam hal ini untuk ngebangkitkan, ngebangun dan membuat sehat Indonesia ini, kita elemen bangsa semuanya harus bahu membahu,
harus betul-betul satu dan betul-betul memikirkan daripada keutuhan bangsa ini dan NKRI. Harus kita prioritaskan. Karena kita sangat sangat hormat dengan pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita dari dulu yang betul-betul memperjuangkan untuk tanah ini, untuk NKRI ini dengan darah, keringat dan harta yang sangat luar biasa. Ya, kita sebagai generasi, justru siapapun di sini, yuk elemen bangsa, jangan mau dipecah belah, bersatulah, ya, demi rakyat kalian, demi rakyat kita, demi bangsa Indonesia, dan demi NKRI. Mulai dari cabut PPKM begitu? Betul. Baik, saya rasa cukup perbincangan kita hari ini dan sahabat-sahabat Republik Ojol. Apa yang teman-teman sampaikan tadi sudah saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan juga bisa sampai kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan kebijakan. Dan mudah-mudahan bangsa kita segera keluar dari wabah ini, bangkit kembali menjadi bangsa yang kuat. Kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kita berjumpa kembali di episode selanjutnya di Republik Ojol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Kang Ian. Tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah. Siap.